Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 yang beranggotakan Hasan Hazaki, Septian Dwi Cahya, dan Dina Melia akan menjelaskan materi bab 6 yang berjudulkan perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. A. Pentingnya taat kepada aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemerintah, dan sebagainya. Tidak berlaku curang dan atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terdapat pada Al-Quran. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, yang dibuat sunnahnya dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin yang lain termasuk pemimpin keluarga. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin dengan kegiatan rakyat kepada pemimpin yang tidak bermaksiat, akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Quran Surat An-Nisa ayat 4 halaman 59 memerintahkan kepada kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Rasulullah SAW, dan ulil amri Quraisy Bahab. Munfasir Indonesia memberi ulasan bahwasannya tidak disebutkannya kata taat pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Artinya, apabila perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Lebih lanjut, Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis berikut ini. An Abi Abdir Rahmani an Aliyin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi ma'siyatillahi innamat ta'atu fil ma'ruf, rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abi Abdurrahman dari Ali, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang makruh. Hadis riwayat Muslim. B. Kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan juga untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang terjebak pada kompetisi yang hanya memperturunkan hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana robbani. Kompetisi yang hanya memperturunkan harta kekayaan atau memperebutkan jabatan dan kedudukan. Semuanya bak fata morgana, indah menggoda, tetapi sesungguhnya tiada, bahkan hanya kepada manusia, tetapi juga
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih merugi lagi jika rasa iri dan ria ikut bermain dalam kompetisi tersebut. Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pengarahan bahkan penekanan kepada orang-orang beriman untuk berkompetisi dalam kebaikan sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkehendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Pada Quran Surat Al-Maidah ayat 5 halaman 48, Allah SWT menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat-syariat. Setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada beberapa alasan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, antara lain sebagai berikut. Pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda dan harus segera dikerjakan. Kedua, untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Etos kerja sudah menjadi kewajiban manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, tidak semata hanya berorientasi pada kehidupan akhir saja, melainkan juga harus memikirkan kepentingan kehidupannya di dunia. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya untuk bekerja termaktub dalam Quran Surat At-Taubah ayat 9 sampai 105 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata.
lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Quran Surat At-Taubah ayat 9-105 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya itu. Mereka yang berbuat jahat akan diberi siksaan atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Quran Surat At-Taubah ayat 9-105 juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membalas semua yang telah kita kerjakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam ayat ini adalah penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memotivasi atau niat bekerja itu harus benar. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdam radhiyallahu anhu wa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattun khayran min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Rawahu al-Bukhari. Artinya, dari Miqdam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam makan hasil usahanya. Hadis riwayat Bukhari.